Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Ansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pastinya hari ini kita akan update lagi soal Bitcoin, soal analisa teknikalnya, update prediksinya, kemudian juga nanti ada beberapa berita dan data terbaru yang cukup penting yang pengen saya share ke teman-teman supaya menambah wawasan teman-teman dan biar teman-teman selalu up to date. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang, let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto udah nyentuh ke angka 1,94 triliun dolar atau naik sekitar 2,8%. Jadi udah mendekati 2 triliun dolar lagi guys. Ini disumbangkan oleh para altcoin ya. Banyak sekali altcoin yang 1-2 hari ini berterbangan. Jadi itu menyumbang banyak sekali ke market cap secara global. Dan udah hampir ke 2 triliun lagi. Dan Bitcoin hari ini berada di angka 46.139 dolar, naik 1%. Ethereum 3.222 dolar, naik 2%. Binance sudah di atas 400 dolar, 402, naik 6%. Cardano masih terbang ke 1,85 dolar. XRP lebih gila lagi guys, 18% hari ini, naiknya ke 1,03 dolar. Dogecoin juga naik 10% ke 0,28 dolar, Polkadot 22,09 dolar, naik 5%. Nah, selamat buat teman-teman semua yang sudah cuan dari beberapa rekomendasi saya sebelumnya, yang diantaranya BNB, misalnya Cardano, XRP, Ethereum. Kalau misalnya teman-teman udah masuk dari salah satu itu, harusnya sekarang udah dalam keadaan cuan. Dan saya senang banget ya, karena saya lihat komennya kemarin, karena saya minta komentar dari teman-teman yang udah cuan gitu ya. Rata-rata ada yang bilang udah cuan puluhan juta, ada yang sampai miliaran, ada yang bilang cuannya ratusan persen, ya banyak banget lah gitu ya. Dan selamat buat kalian semua, saya turut berbahagia ngelihat ada yang cuan dari hasil analisa saya, dan mudah-mudahan kedepannya teman-teman bisa tetap disiplin dan tetap cuan gitu ya. Oke, jadi tadi udah kita lihat outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Oh ya teman-teman, saya juga mau pesan satu, mungkin ke depan saya akan ngebuat sesi baru lagi di channel saya yang ngebahas soal shitcoin juga. Oke, atau koin-koin yang market capnya sangat kecil gitu ya. Dan kenapa saya akan membuat sesi seperti itu? Karena menurut saya, kalau teman-teman invest di crypto itu portofolionya harus terdiversifikasi. Dalam artian, teman-teman tidak hanya berfokus pada modal-modal Bitcoin, Binance, atau altcoin lain-lainnya yang masih misalnya 1 billion dollar market cap-nya atau masih ratusan juta dolar. Tapi teman-teman juga mengalokasikan sedikit ke koin-koin yang micro cap atau koin-koin yang market cap-nya paling baru 1 juta dolar, 2 juta dolar, ada yang malah ratusan ribu dolar gitu ya. Dan model-model shitcoin seperti itu sebenarnya memang resikonya sangat tinggi, tetapi gainnya juga potensinya sangat besar. Nah, alangkah baiknya teman-teman, kalau menurut saya pribadi juga sama, saya diversifikasi portofolionya. Memang sebagian besar kita taruh di koin-koin yang sudah established lah, istilahnya kayak Bitcoin dan altcoin lainnya yang sudah terkenal gitu ya. Kita memang sebagian besar taruh di situ, tapi sebagian kecil saya juga alokasikan ke koin-koin yang namanya aneh-aneh gitu kan guys. Yang teman-teman juga kalau pernah dengar ya, kalau dulu Shiba Inu dan SafeMoon itu masih shitcoin ketika belum masuk ke Coinbase atau Binance misalnya, belum listing di situ. Sebenarnya itu kedua koin itu juga shitcoin atau market cap-nya masih kecil banget dulu sebelum masuk ke exchange seperti Binance ataupun Coinbase. Nah, sebenarnya kalau teman-teman beli di Coinbase ataupun kalau teman-teman beli ketika koin-koin seperti Shiba Inu ataupun SafeMoon sudah listing di exchange seperti Binance ataupun Coinbase, sebenarnya itu udah terlalu telat ya, karena itu biasanya market cap-nya udah terlanjur gede. Tapi teman-teman sebenarnya harus cari ketika mereka belum listing di exchange apapun. Nah, nanti saya akan ya sedikit banyak bahas-bahas tentang kayak gitu-gitu juga. Jadi jangan heran gitu tiba-tiba kalau di channel saya ada muncul nama koin yang aneh-aneh gitu guys, karena ya saya pengen juga bahas tentang shitcoin. Siapa tahu teman-teman juga tertarik dengan hal itu, jadi saya akan bahas soal itu juga.
Oke, jadi itu saya mau pesan aja, jadi teman-teman jangan kaget aja gitu tiba-tiba ada koin aneh-aneh yang muncul di channel saya gitu ya. Dan itu akan saya bahas di malam hari sih pastinya, saya nggak bakalan upload di pagi. Biasanya koin-koin kayak gitu, altcoin atau shitcoin nanti di malam hari aja gitu ya. Oke, cukup basa-basinya, sekarang kita langsung ke soal Bitcoin lagi. Sekarang kita ke berita terbaru dulu. Untuk hari ini ada berita dari Kevin O'Leary, buys more crypto, get paid in crypto, partner with FTX Exchange. Jadi kalau teman-teman tahu Shark Tank, program Shark Tank ya, itu ini adalah salah satu investornya. Ini namanya Kevin O'Leary, jadi dia juga salah satu orang yang ya cukup dikenal lah ya di US, dan sekarang dia menjadi semacam ya ambasadornya lah ya, dan pembicara di FTX Exchange gitu. Dan dia bilang dia membeli lebih banyak kripto. Kemudian walaupun tidak disebutkan berapa, tapi ya dengan adanya hal ini, sebenarnya teman-teman kalau misalnya melihat berita-berita kayak gini, ada orang-orang terkenal atau institusi besar itu membeli, itu tidak semata-mata kita harus ngelihat soal nominal pembeliannya saja. Walaupun nominal pembeliannya misalnya cuma ratusan juta dolar misalnya, itu kan termasuk kecil sebenarnya secara kalau kita lihat market cap Bitcoin aja udah ratusan miliar dolar ya. Kalau orang beli cuma ratusan juta dolar sebenarnya kecil. Cuman jangan dilihat hanya nominalnya saja. Kalau misalnya orang-orang terkenal seperti ini atau institusi besar membeli, itu kita berefek positif juga kepada social proof-nya. Dalam artian banyak orang akan menjadi lebih yakin, oh ternyata Kevin O'Leary aja ngebeli kripto loh gitu. Berarti kayaknya kripto ini suatu investment yang bagus nih kayaknya. Seorang Kevin O'Leary aja yang terkenal itu main gitu. Nah, itu adalah semacam efek positifnya seperti itu ya. Jadi kita jangan hanya lihat semata-mata soal berapa yang dia beli, tapi dia juga membuat social proof gitu ya. Lalu ada juga, ini adalah 400 billion investment manager Neuberger Berman will allow crypto exposure through commodity focus fund. Sekali lagi, ini adalah perusahaan investasi besar, mempunyai aset sampai 400 miliar dolar, dan mereka memberikan berita bahwa mereka pengen mempunyai exposure terhadap kripto juga, pengen masuk juga lah ke kripto walaupun secara tidak langsung. Sekali lagi, ini juga membuat social proof, jadi yang membuat orang-orang makin yakin gitu. Investor besar saja sudah masuk, ya kan? Institusi besar juga mulai beli. Berarti barang ini juga tidak jelek dong. Bitcoin berarti bukan barang yang aneh-aneh, bukan yang abal-abal gitu. Jadi semakin banyak orang mungkin bakalan lebih yakin sekarang masuk ke kripto karena institusi besar sudah pada beli. Kemudian banyak sekali berita orang-orang terkenal juga mulai masuk kripto. Nah, itu adalah semua social proof-nya udah banyak banget gitu. Nah, itu juga berdampak positif terhadap kripto ke depannya pastinya. Nah, berita ketiga datang dari Cointelegraph juga sama. Di sini dikatakan why BTC price breaking 48k resistance is the key to new all-time high. Jadi menurut artikel ini ada seorang analis teknikal ya, dia buat analisa lah gitu ya, bahwa menurut dia area yang perlu ditembus oleh Bitcoin sekarang yang paling penting itu adalah di area 48.000 menurut dia. Kalau udah tembus dari itu, maka kemungkinan besar kita akan nyentuh lagi ke all-time high. Dan ya sebenarnya ini ya kurang lebih mirip dengan analisa kita lah ya. Kita udah selalu bilang dari minggu-minggu lalu sekitar 46.500 sampai 48.000 itu adalah area yang signifikan untuk Bitcoin tembus. Setelah itu kita baru bisa nyampe ke 50.000. Oke. Jadi ya masih sejalan lah dengan analisa kita. Kemudian juga ada sebuah berita yang mengatakan institution are buying Bitcoin like it's late 2020. Jadi institusi sekarang udah pada berdatangan lagi, masuk lagi ke kripto seperti ketika akhir tahun 2020. Harusnya kalau teman-teman udah masuk dari tahun lalu, harusnya teman-teman ingat apa yang terjadi di tahun 2020 akhir. Ketika udah bulan Oktober, November, Desember, itu Bitcoin ngegas terus, rally terus. Karena apa? Orang pada FOMO, institusi pada masuk, dan lain-lain, semuanya campur aduk yang membuat harganya melonjak naik ke atas gitu ya. Nah, sekarang yang terjadi juga katanya mirip.
institusi pada ngebeli lagi seperti ketika di akhir tahun 2020. Nah, di sini, ini juga sekali lagi teman-teman udah pada tahu berita ini sebelum berita ini masuk ke Cointelegraph, karena sebelumnya kita udah pernah bahas soal ini dan grafik ini udah nggak asing dong buat teman-teman. Ini adalah yang kemarin saya tunjukin, grafik dimana yang menunjukkan garis ungu ini adalah pemain-pemain besar yang mempunyai 10.000 sampai 100.000 Bitcoin, dan mereka terus mengakumulasi dan sudah mengakumulasi sekitar 269.400-an Bitcoin. Jadi ini udah teman-teman udah tahu dari kemarin ya. Jadi selamat teman-teman udah tahu duluan daripada mereka gitu ya. Nah, juga di sini ya, ini juga teman-teman udah pernah lihat lah ya. Ini adalah total exchange balance figure stood at 2.44 million BTC, also a 3-month low. Jadi ini adalah balance-nya Bitcoin yang ada di exchange. Jadi istilahnya stok Bitcoin lah yang berada di exchange itu terus berkurang. Dan sekarang itu hanya tersisa 2,44 juta Bitcoin lagi. Bayangin, dari total circulating supply-nya yang ada berapa sekarang? 18 jutaan. Yang tersisa yang bisa ditransaksikan di exchange itu sekarang hanya tersisa 2,44 juta, guys. Jadi sisanya itu kemana? Ya sudah ditarik semua ke cold wallet untuk di hold. Jadi yang ditransaksikan sekarang itu dikit banget circulating supply-nya. Itu yang membuat kenapa harganya terus naik, karena supply-nya sekarang di exchange itu sedikit banget. Jadi padahal demand-nya sekarang lagi banyak kan, lagi banyak orang pengen beli, tapi stoknya nggak banyak gitu. Apa yang terjadi? Otomatis harganya makin naik gitu kan. Itu kan simple teori supply and demand gitu ya. Nah, ini dengan hal ini kita bisa tahu juga, oh rupanya memang sekarang supply Bitcoin itu udah menipis gitu ya. Padahal demand-nya terus bertambah ataupun stagnan istilahnya. Kalau misalnya demand-nya terus, misalnya per hari ada 1000 Bitcoin demand-nya. Kalau supply-nya terus menurun, ya tetap aja harga akan naik gitu ya. Apalagi kalau demand-nya naik, supply-nya turun. Lebih gila lagi naiknya gitu kan. Oke, cukup lah ya untuk berita dan data-datanya. Sekarang kita langsung masuk aja ke chart Bitcoin. Oke, kita mulai dulu dari daily chart. Kita akan update dulu untuk EMA-nya guys ya. Kita udah lihat. Kita mau lihat apakah ada cross apa belum. Waduh, dekat banget tuh. Iya, dikit lagi guys kita udah akan ngelihat golden cross. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya ini bisa menjadi sebuah motivasi lagi untuk para investor yang masih menunggu gitu ya, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sekarang nih guys, sebenarnya masih banyak sekali investor yang wait and see gitu, mereka masih ragu gitu, ini benar nggak nih kita mau melanjutkan bull run, ataukah kita cuman kayak bull trap gitu untuk kembali turun ke bawah. Karena masih ada yang berpikir seperti itu, maka banyak sekali yang masih wait and see gitu, masih menahan uangnya, ada yang menahan dalam bentuk cash masih belum mau masuk, atau ada yang masih menahan di model-model stablecoin USDT atau USDC. Kalau mereka udah yakin baru mereka convert ke Bitcoin gitu. Nah, itu secara daily ya. Sekarang kita masuk ke 1 hour chart supaya lebih jelas dan teman-teman lebih ngerti gitu ya apa yang sedang terjadi sekarang. Oke, kemarin ketika kita membuat video itu kita berada di sekitaran ini lah kalau nggak salah ya guys. Dan saya sudah bilang kita sekarang bermain di channel seperti ini. Dan ketika kita breakout, kita harus ngeliat pergerakan breakoutnya itu seperti apa. Oke, sekarang kita udah sempat breakout. Dan kalau teman-teman perhatikan, semakin lama semakin mirip dengan pergerakan yang kemarin saya bilang di sini. Ini, teman-teman perhatikan saja ini. Ini rally-nya pertama. Ini rally-nya. Ini konsolidasi berupa flag. Ini konsolidasi berupa flag atau channel. Lalu kita breakout. Kita juga udah breakout ya. Sekarang kita retest. Retest juga sudah. Lalu naik. Jadi kemungkinan besar kayaknya kita juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kalau misalnya
pergerakannya persis mirip dengan ini. Ketika dia breakout sedikit ke atas, kemudian dibanting lagi ke bawah dengan momentum yang cukup kuat. Kalau saya gambarkan seperti ini, misalnya kita udah breakout dari sini ya, lalu tiba-tiba dibanting lagi dengan momentum yang cukup kuat dan kita konsolidasi di sini, maka kemungkinan besar kita akan menuju lagi ke bawah dan membuat koreksi semacam ini lagi, 2 wave correction minimal ya. Tapi saya lebih berharap apa? Ya kita nyampe ke 50 dulu lah ya kan. Baru kita di sini ya membuat semacam sideways. Baru kita langsung menuju ke atas lagi. Ya siapa lah yang nggak mau investasinya semakin lama semakin naik ya, bukannya semakin turun. Tetapi ya kita tidak boleh ini ya guys, terlalu memaksakan keadaan. Kalau memang ternyataannya kita harus koreksi dulu, ya sudah nggak apa-apa. Kita kan cuma koreksi, bukan reversal gitu ya. Nah kalau memang nanti teman-teman lihat ketika kita breakout di sini, mengikuti persis pergerakan di sini, kita membuat reversal dan momentumnya cukup kuat ke bawah, serta diikuti, tiba-tiba turun, diikuti oleh konsolidasi atau pattern continuation ya. Bisa jadi membuat semacam head and shoulder juga ya kan. Nah maka kemungkinan kita akan koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan ke atas. Tetapi kalau kita langsung menuju ke atas lagi di sini dan kita retest di sini, maka kita akan nyampe ke atas. Kenapa saya expect dalam waktu dekat kita bisa jadi melihat semacam koreksi ataupun sideways lah ya, at least sideways. Karena apa? Teman-teman bisa lihat di ini, saya munculin indikator RSI dulu ya. Nah ini dia RSI udah muncul. Ini saya hapus dulu ya guys supaya lebih jelas teman-teman ngeliatnya. Nah kenapa saya bisa expect ada ya semacam sideways atau tidak, koreksi dulu sebentar ya, karena pertama kita ngelihat di daily chart itu ya seperti yang teman-teman kita udah ketahui sebelumnya, ada semacam divergence di sini. Daily chart itu menunjukkan divergence, di 4 hour chart juga hal yang sama. Nah di 4 hour chart, oke. Nah sama ya, 4 hour chart juga kita ngeliat semacam divergence. Jadi dari sini ke sini itu malah membuat lower high, divergence juga. 1 hour chart juga kayaknya ada divergence sih. Nah ya sama lah ya, sini juga divergence-nya udah cukup lama tuh. Oke, jadi di semua indikator sekarang kita ngelihat ada semacam divergence lah ya di indikator RSI. Dan juga kita ngelihat memang momentumnya, pergerakannya tidak lagi sekuat ketika harganya berada di sekitaran sini. Kita mulai hanya merangkak naik. Ya mungkin itu bisa menjadi indikasi lah ya bahwa kita perlu semacam break lagi. Kayak di sini kita kan naiknya kenceng banget nih waktu di sini. Nah dari sini naiknya itu kenceng-kenceng banget tanpa ada koreksi. Nah kita perlu koreksi dulu gitu ya sebelum kita mempunyai momentum cukup lagi untuk naik ke atas. Karena ya biasalah pasti akan ada masanya orang taking profit gitu ya, orang-orang pada taking profit karena mungkin takut gitu ya, apakah ini bull trap dan lain-lain. Yang ada saatnya seperti itu, dan kita bisa ngeliat momentumnya memang sekarang tidak lagi sekuat di area-area ini. Kita hanya sekarang merangkak naik ke atas, walaupun ya masih tetap naik gitu ya, tetapi sudah momentumnya tidak sekuat di sini ya. Tapi mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan kita terus naik ke atas. Itu juga sebenarnya yang pengen saya mau ya, yang saya mau juga seperti itu, kita naik terus nggak ada hentinya. Tetapi biasanya guys, pengalaman saya selalu akan ada hal tersebut, koreksi dulu atau kita at least sideways lah seperti yang saya bilang kemarin di area sini. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai akhir video. Semoga bermanfaat video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.